Clear? Ijazah adalah fisik atau base paper yang kita sentuh, kita pegang, ya kan Pak nih? Ya, contoh. Ini contoh yang palsu ya. Palsu. Ini adalah dokumen secara fisik. Ya. Kita sentuh, kita pegang, kita lihat. Ya, clear? Oke. Sedangkan teman-teman yang periksa adalah elektronik dokumen. Oh iya. Clear ya? Karena ditunjukkan oleh Dian Sandi elektronik, Pak. Oke, siap. Oke, apa? Nah, yang teman-teman adalah masalah elektronik dokumen. Ini menjadi beda objek. Di sini 3 dimensi menjadi 2 dimensi. 3 dimensi aja bisa potensi keliru. Ya. Apalagi yang 2 dimensi. Ya. Ini dipindah objek. Kalau dalam ilmu metodologi pemeriksaan forensik perlu adanya objektivitas dan kevalitan, Pak. Oke, sekarang kalau gitu ijazahnya Jokowi sebentar, Pak. serahkan langsung ke Pak Indro aja udah. Oke, siap. Saya siap, Pak. Kalau siap. Mau nggak ijazah Jokowi? Ya tanya dah. Tapi Anda mungkin berbeda dengan Puslapor karena Puslapor udah mengatakan itu identik. Ya gini, Pak. Puslapor menyatakan A, jadi identik. Nah, kalau memang nantinya ini diperiksa oleh pihak yang ditunjuk, apakah itu tim forensik? Karena gini, saya buka dulu Pak ya. Di Indonesia sudah ada beberapa laboratorium forensik, khususnya forensik dokumen. Swasta? Bahkan enggak, dia berada di dalam lembaga, ada alatnya. Enggak ada di luar lembaga. Divisi laporan forensik. Contoh misalnya di imigrasi. Oke. Pegawai di sana dia ada pengadaan divisi laboratorium. Dia ada alatnya sama kayak lapor. PSI 8.000. Nah, data yang saya dengar dengan teman-teman Foster yang mengadakan alat itu, salah satunya di BI juga ada untuk uang bagian, mungkin ya. bagian laboratorium forensik itu ada labnya datanya. Itu alatnya lebih canggih. Dia VSI 9.000. Kalau di lapor itu VSI 8.000. Nah, itu bisa apa nantinya? Saya atau tim yang sudah ada laboratorium ditunjuk untuk periksa ijazah tersebut. Gitu. Itu bisa ditunjuk, Pak. Gitu. Nah, sekarang kembali kepada yang teman. Bagaimana Mas Roy bisa mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu, tetapi tidak pernah memegang ijazah Pak Jokowi? Itu kan logika sederhana. Oke. It's a very basic question. Disinilah miss-nya. Disinilah miss-nya. Ketika ini fisik berubah jadi elektronik. Dasarnya dari foto. Clear. Nah, metodologi pemeriksaan forensik itu ada alatnya dalam memfoto. Tadi yang materi coba tunjuk. Yang materi tadi Pak izin. Yo, terima kasih. Sama Pak. Karena ini dikatakan asli oleh si Andi Aswan. Yang materi. Asli. Oke, kita lihat ya apa rekan-rekan di sini atau pemirsa. Oke, yang metra ini. Antara kiri dengan kanan. Yang kelihatan asli yang mana? Kelihatan asli. Secara sekilas. Karena hasil dari foto. Sebelah kanan. Yang kelihatan asli. Yang lebih rapi sebelah kanan kalau saya lihat. Secara foto. Kiri atau kanan? Oke, nah. Kalau secara foto, yang paling bawah kiri kan? Nah, kiri, karena ada ininya. Ada hologram. Hologram. Inilah foto. Kita pasti cenderung yang kiri yang asli. Padahal yang asli ada sebelah kanan. Oke, karena beda tata cara fotonya. Inilah miss. Ketika teman-teman ambil dari foto Sandi yang menggunakan alat canggih, dianalisis. Ada miss di situ, Pak. Loh iya memang itu nggak keluar apa namanya? Nah, ini ijazahnya. Tadi Anda belum jelasin. Kaitan dengan ijazah Ratu Atu itu apa? Nah, kalau tadi teman-teman yang ada di sini ambil objek yang diperiksanya, itu nah, ada misalnya keterbatasan gitu. Nah, ini palsu atau asli? Ya tahu. Ini di foto tidak kelihatan cap stempel ya. Anda pernah melakukan analisis ini? Nah, tidak pernah. Oke. Sebentar dulu, kenapa sih tidak pernah? Saya belum pegang. Kalau ditanya, Pak Hendro, hasilnya asli atau palsu? Saya jawab, saya tidak mencatatkan itu. Karena saya belum periksa. Nah, kalau saya bilang asli, palsu, belum saya periksa, itu namanya konyol. Pak Hendro, kalau ada pidana. Kalau ada orang berani menyatakan di depan jutaan rakyat, ini scan asli. Boleh nggak kayak gitu? Scan asli, padahal hasil aslinya ini. Tapi dikatakan ini scan asli. Tapi padahal nggak ada watermarknya, nggak ada embossnya. Oke. Itu boleh nggak kayak gitu? Oke. Jadi gini, kita secara umum jangan terbawa dan informasi. Di sini lah. Sebagai masyarakat harus cerdas menyerap informasi. Iya. Ketika ada orang menyatakan asli, kan kita belum tahu itu asli atau palsu. Maka jangan terbawa. Ketika misalnya, saya bukan seorang ahli forensik dokumen.
saya bukan seorang ahli forensik dokumen, ya. Saya nyatakan asli. Yang lain pada ikut asli, padahal kita belum tahu nih asli atau palsu. Akhirnya terbawa isu ini menjadi ramai seperti sekarang. Iya. Nah, clear ya. Nah, Lah ijazah aslinya nggak pernah keluar. ya, gini, memang tidak keluar. Ya, bentar, memang tidak keluar. Itu adalah haknya. Nah, untuk biar bisa keluar, maka diberikanlah kepada yang berkompeten. Serahkan pertama diminta oleh pihak kepolisian, diminta atau kejaksaan atau oleh pengadilan. Oke. Nah, contoh Tunjukkan seperti ya. sekarang nih. Tunjukkan Apakah tim yang tersangka ini menjadi bebas? Bisa saja. Ketika sudah terdakwa atau terdakwa tersangka. Nah, pas kapan? Nah, Ini itu bisa urut-urutan aja ngaco ini. Dengan apa? Ketika hasil lapor dibandingkan dengan yang independen. Iya tuh. Gitu. Nah, apakah nanti menjadi Terpidana dulu hasil yang katanya. mendukung lapor atau tidak? Baru Nah, itu tersangka. dibicarakan di situ. Oke. Gitu. Ya, tapi kan untuk itu kan nggak semua orang mau menunjukkan. Harus jadi tersangka dulu, nanti terdakwa baru kemudian ditunjukkan. Saya nggak tahu nanti. Saya mau nanya satu. Siap. Satu, dikit aja. Mas punya BNSP nggak? Belum, saya enggak. BNSP itu apa? BNSP itu apa? Gini, Sertifikasi peneliti ada nggak? Oke. gini. Belum ya? Belum. Waduh. Badan Bentar, Pak. Waduh, nggak jadi dong, nggak jadi pakai ini. Mau saya pakai tadinya. Ya. Ya, jadi bisa saja nanti bisa. Enggak, tapi gini, ini waktu Biar tidak sesat, Bentar, biar saya mau tidak tanya dulu. sesat, artinya Tadi begitu. kaitan ke Ratu Nanti Atau Tanda biar mengatakan latihan apa? dulu sama Tapi- Lisa. Saya klarifikasi dulu. Enggak. Bahwa abang ini karena berdasarkan pengalaman di forensik kan. Betul. Monggo silakan. Oke. Enggak, tadi yang soal itu Anda belum selesai. Ratu Atau Anda Mana mengatakan ini? apa itu? Ya disitulah Ijazahnya. bahwa ijazah itu adalah identik. 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 Oke. Itu asli. Apa yang Anda teliti waktu itu? Tanda tangannya. Tanda tangan. Tanda tangan. Fokus di hanya di tanda tangan. Tanda tangan saja. Capnya enggak? Enggak. Hanya tanda tangan. Karena diminta langsung oleh pihak Polda adalah hanya tanda tangan saja. Oh, oke, ada. Nah, maka nanti ketika nanti kasus yang Presiden kita Jokowi yang ke-7, maka dimintalah keseluruhan objek unsur dokumennya dari kertas, dari cetakan, tanda tangan dan cap stempel. Dan perlu pembanding yang benar-benar genuine dan asli bukan fotokopi. Gitu. Pertanyaannya tanda tangannya asli atau tidak? Itu aja. Kalau ini asli. Ya udah. Jadi gini, mungkin teman-teman lihat yang di bawah ini, nah, 3 tanda tangan ini tanda tangan dari kartu keluarga, ini tanda tangan depan penyidik, ini yang di kampusnya. Secara umum kita ngelihat adalah bentuknya beda-beda. Tapi seorang grafonomi yang lihat apa adalah behavior atau kebiasaannya. Ya, dari tarikannya, dari selain kemiringannya, dari density kerapatan. Jadi tanggal yang berbeda ini dengan ini. Ini Ya. rektor. Sorry, ini apa nih? Ini rektor, tanda tangan rektor. Rektor. Oh, ini sama rektor juga ya? Ya, rektor Cuma juga. sebagai kepala keluarga mungkin ini kakak ini ya? Kakaknya. Ini waktu diperiksa mungkin? Ya ini ya di depan penyidik dia. Bawa mic Mas Ade, bawa mic. Oke. Jadi Ya, tiganya inilah ya beda. kan kadang-kadang kan Mas Roy ini selalu ngomong Ya. pletot gitu. Nah, ini pletot nih. Oh iya. Ini pletot nih kan. Ya betul. Nah, contoh ya. Oke. Ciri khasnya tanda tangan ini di mana? Gitu. Ciri khas atau behaviornya, yaitu pada bagian terakhir ini dia tipis, walaupun Iya, bentuknya iya. berbeda. Ya, kalau ini mungkin dari tintanya, pulpennya segala macam bisa ya. Oke. Gitu. Oke. Ya, untuk menentukan asli palsu itu ada ditentukan 12 unsur grafis grafonomi, secara umum maupun khusus. Gitu. Oke, tapi udah waktu itu dilakukan dan Sudah. itu identik. Identik. Tidak berhak untuk mengatakan asli atau tidak. Tidak. Bahkan UGM pun tidak. Enggak, kalau game berhak. Karena Bukan maksud saya UGM itu UGM berhak tapi tidak kemudian serta merta itu itu asli palsu. Oke. tidak boleh diakui bahwa itu asli walaupun UGM ngomong seperti itu. Betul. Yang boleh memiliki validitas bahwa itu asli atau tidak adalah pengadilan nanti. Betul. Hakim. Ya. Oke, Nah, baik. ini yang harus Udah. dipahami Oke. oleh Oke, teman-teman silakan, Pak. sini. Baik, terima Oke, kasih. tepuk tangan dan